Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih dapat beraktivitas seperti sedia kala. Apa kabar para mahasiswa semua? Sehat-sehat semua ya? Insya Allah kita pada kesempatan hari ini kita akan bertemu lagi di dalam pembahasan materi kita, yaitu drainase dan sewerage. Tetapi pada sesi pertama ini atau pertemuan pertama ini kita fokus membahas tentang drainase, mana nanti drainase itu kita akan jelaskan hal-hal yang ada hubungannya dengan penyaluran air ya. Air di sini lebih banyak digunakan yaitu dalam treatment air dari air hujan dan air-air yang lain yang tentunya masih ada hubungannya untuk melaksanakan kegiatan. Jangan sampai terjadi hambatan-hambatan air sehingga akan menimbulkan dampak banjir ya. Insya Allah kita nanti akan memulai, dan nanti pada sesi kedua kita akan membahas juga tentang sewerage, yaitu saluran untuk air limbah. Tetapi pada sesi pertama ini marilah kita sama-sama mengamati, menyimak. Mudah-mudahan nanti kita akan mendapatkan wawasan yang utuh dan lengkap, mudah-mudahan sesuai dengan yang akan Bapak sampaikan. Seperti biasa, Bapak adalah Mulyadi MT dari Prodi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Mudah-mudahan para pemirsa semua bisa memanfaatkan bahasan kali ini yang insya Allah mungkin ada manfaatnya, khususnya bagi para mahasiswa teknik sipil dan lingkungan yang ada hubungannya langsung dengan materi yang akan Bapak bahas pada kesempatan hari ini. Baik, bismillah, salam sehat semua. Pendahuluannya adalah kita akan memaparkan dulu capaian pembelajaran. Nanti setelah kita tuntas mempelajari materi ini apa saja. Jadi setelah mempelajari dan mendengarkan atau membaca dari bab hari ini, diharapkan mahasiswa dan pembaca dapat mendeskripsikan pentingnya drainase perkotaan dan menyebutkan tahapan perencanaannya. Secara khusus, capaian pembelajaran yang diharapkan terdiri atas kemampuan mahasiswa atau pembaca untuk A. Menyebutkan pengertian drainase. B. Menjelaskan pentingnya drainase perkotaan. C. Menjelaskan jenis-jenis drainase. D. Menguraikan bagian-bagian struktur perkotaan dan memperoleh gambaran umum bentuk jaringan drainase perkotaan, menyebutkan prinsip-prinsip dasar dalam perencanaan jaringan drainase perkotaan. Baik, kita mulai saja pembahasan kita. Yang paling awal adalah apa itu drainase. Di pengertian drainase itu apa? Drainase dari kata drainage tadi itu berasal dari kata drainage yang artinya mengeringkan, menguras, membuang atau mengalihkan air. Itu dari Suripin tahun 2003. Drainase merupakan sebuah sistem yang terdiri atas serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk menangani persoalan kelebihan air, baik kelebihan air yang berada di atas permukaan tanah atau yang di bawah permukaan tanah. Jadi kata drainase itu adalah
Intinya adalah mengeringkan, menguras, membuang, atau mengalihkan. Fungsi dari drainase, secara teknis, fungsi drainase di kawasan perkotaan adalah mengeringkan bagian wilayah kota, mengalirkan kelebihan air permukaan ke badan air terdekat secepatnya agar tidak terjadi banjir, mengendalikan erosi tanah, kerusakan jalan dan bangunan yang ada, mengelola sebagian air permukaan akibat hujan agar dapat dimanfaatkan untuk persediaan air dan kehidupan akuatik. Nanti kita akan bahas apa itu akuatik. Meresapkan air permukaan untuk menjaga kelestarian air tanah. Drainase dari perkotaan memiliki sarana sebagai berikut menurut IPUEA 2013. A. Menjaga jumlah dan kualitas air limpasan permukaan agar kualitas lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi dapat terpelihara. B. Menghindari banjir dan kerugian-kerugian yang diakibatkan. C. Penataan fasilitas drainase yang aman bagi masyarakat sekitar fasilitas drainase dan mampu menangani genangan hujan maupun luapan sungai. D. Memelihara sumber daya air khususnya menjaga agar siklus hidrologi berputar dengan normal. E. Mendapatkan fasilitas drainase yang layak dari aspek teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan. F. Menjamin kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. G. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan banjir. Drainase jalan raya sebagai bagian dari sistem drainase perkotaan itu memiliki fungsi sebagai berikut. Mengalirkan air secepat mungkin keluar dari permukaan perkerasan jalan. Mencegah aliran air yang berasal dari daerah pengaliran di sekitar jalan masuk ke daerah perkerasan. C. Mencegah kerusakan lingkungan di sekitar jalan akibat aliran air. D. Menjaga kondisi struktur perkerasan jalan raya dan bangunan fasilitas lainnya. Jenis drainase. Berikut ini akan dijelaskan penggolongan drainase berdasarkan beberapa kategori. Kategori yang pertama, drainase menurut sejarah terbentuknya. Jadi jenis drainase menurut sejarah terbentuknya. Menurut sejarah terbentuknya drainase dapat digolongkan sebagai berikut. Yang A, drainase alamiah, natural drainage. Drainase alamiah adalah drainase yang terbentuk secara alami dan tidak ada campur tangan manusia. Saluran terbentuk secara natural oleh gerusan air limpasan permukaan air dari sumber air atau hujan yang bergerak secara gravitasi yang lambat laun membentuk jalan air yang permanen. Yang termasuk dalam drainase alamiah adalah kali atau sungai kecil dan sungai besar. Itu awalnya adalah drainase dibentuk secara alamiah atau natural drainage. Lalu ada lagi namanya drainase buatan, artificial drainage. Drainase buatan adalah sistem pembuangan yang dibuat oleh manusia berdasarkan analisis ilmu hidrologi dan hidrolika untuk maksud tertentu Bentuknya adalah saluran selokan, saluran pembuangan, sudetan, atau saluran samping jalan dari bahan pasangan batu kali, batu bata, atau beton, atau bahan lainnya. Jenis drainase menurut letaknya. Menurut letaknya, drainase dapat digolongkan sebagai berikut. Drainase permukaan tanah atau surface drainage. Sistem drainase ini berada di atas permukaan tanah, yang berfungsi mengalirkan air dari limpasan permukaan. Analisis hidrolika pengalirannya menggunakan hukum saluran terbuka open channel hydraulic. Jenis drainase menurut letaknya. Drainase bawah permukaan tanah atau subsurface drainage. Sistem drainase ini bertujuan mengalirkan air hujan yang terinfiltrasi ke dalam tanah atau meresap dalam tanah melalui media di bawah permukaan tanah menggunakan pipa-pipa. Drainase bawah permukaan menangkap dan mengeluarkan air dari struktur perkerasan suatu permukaan lahan dan mencegah masuknya air ke dalam struktur
struktur perkerasan tersebut. Air yang memasuki di struktur perkerasan dapat memperlemah perkerasan dan menyebabkan konstruksi menjadi peka akan kerusakan. Di samping itu, untuk alasan artistik atau fungsional, di permukaan tanah tidak diperbolehkan adanya saluran drainase. Contohnya pada lapangan sepak bola, lapangan terbang, atau taman. Jadi, jenis drainase menurut fungsi. Menurut fungsinya, drainase dapat dibagi sebagai berikut. Sistem drainase terpisah atau fungsi tunggal atau single purpose. Sistem drainase ini hanya berfungsi mengalirkan satu jenis air buangan saja. Misalnya air hujan saja atau storm water atau limbah cair saja. Limbah cair dari perkotaan dapat bersumber dari limbah domestik atau limbah industri. Jadi untuk satu jenis saja, tidak boleh dicampur. Sistem drainase terpisah, fungsi tunggal atau single purpose, gambarnya kita lihat ada visual seperti ini. Dia datang dari sumber limbah domestik ya, dari rumah tangga. Jadi kalau dia untuk limbah cair saja, tidak boleh dicampur dengan air yang lain atau air hujan. Air hujan akan terpisah salurannya. Ini kalau single purpose. Lalu keuntungan fungsi tunggal tadi yang single purpose, proses pembangunan dan pengoperasiannya mudah karena dimensi salurannya kecil saja. Karena cuma cari sumber satu saja. Itu sumber contoh air hujan saja atau limbah saja. Mengurangi bahaya dari kesehatan masyarakat. Tidak ada tambahan beban kapasitas pada instalasi pengolahan air limbah akibat air hujan. Sistem pembilas dapat direncanakan untuk tiap fungsi. Di samping keuntungan tersebut, sistem ini juga memiliki kerugian karena bisa memerlukan ruang yang luas dan biaya yang lebih besar. Multifungsi yang sistemnya campur, multifungsi atau multipurpose. Saluran drainase dalam sistem ini berfungsi mengalirkan beberapa jenis air buangan secara bersama-sama, baik bersamaan maupun bergantian. Multifungsi ini emang lebih ada sedikit lebih praktis, baik itu air hujan atau air dari limbah domestik, itu menggunakan saluran yang sama. Tapi mungkin nanti ada segi keuntungan dan kerugiannya. Multifungsi ekonomis secara finansial mungkin lebih ekonomis karena dia bisa dipakai untuk berbagai macam cairan hasil buangan, baik hujan maupun limbah. Jika ditinjau dari segi biaya, sistem ini lebih ekonomis daripada sistem terpisah karena saluran yang diperlukan hanya satu. Sisi positif lainnya adalah konsentrasi pencemar pada air limbah menjadi lebih kecil karena bercampur dengan air hujan. Kerugian dari sistem ini adalah tercampurnya air saluran drainase dengan air limbah yang dapat meningkatkan beban pengolahan limbah. Jika saluran drainase berbentuk terbuka, keadaan ini dapat mengganggu kesehatan. Jenis drainase menurut konstruksi. Jenis saluran drainase menurut konstruksinya terdiri atas saluran terbuka dan saluran tidak terbuka atau tertutup maksudnya. Berikut ini adalah penjelasan satu demi satu. Saluran terbuka dapat berbentuk persegi, trapesium, atau setengah lingkaran, tanpa penutup saluran. Saluran ini sesuai untuk digunakan untuk pembuangan air hujan atau air buangan lainnya yang tidak mengganggu lingkungan. Ini contohnya visual dari saluran terbuka. Ini adalah saluran terbuka untuk air hujan dan air dari buangan rumah tangga ya, domestik. Ini contoh yang realnya di pinggir jalan ada saluran drainasenya dari pasangan batu kali ya, konstruksinya. Ini dia dibuat terbuka. Saluran tertutup atau tidak terbuka. Saluran yang tidak terbuka sesuai digunakan dalam pembuangan air kotor yang mengganggu kesehatan lingkungan. Umumnya saluran ini digunakan di daerah perkotaan yang padat dengan ruang yang terbatas
yang membutuhkan kenyamanan serta keselamatan bagi pengguna jalan. Saluran dapat berbentuk persegi atau trapesium dengan penutup dan juga lingkaran. Saluran ini biasa disebut dengan gorong-gorong atau culvert. Lanjutkan, ini saluran tertutup yang unit ya, gotnya terbuat dari konstruksi beton. Dia sudah bisa dibuat di pabrikasi, jadi sudah dicetak lebih awal, tinggal menggali tanah dan diterapkan dipasang. Diperkuat sedikit dengan spesi. Ini saluran tertutup yang bisa dibuka tutupnya. Nah, ini saluran tertutup yang berbentuk culvert atau gorong-gorong. Dia berbentuk lingkaran dan bahannya bisa dari beton atau dari logam yang dirancang anti karat, yang sudah digalvanis sehingga tidak berkarat. Ini adalah saluran tertutup juga yang tadi kita bahas. Penggunaannya tentu amat penting untuk daerah-daerah yang limbahnya itu berbahaya ya. Di samping juga dia bisa digunakan juga untuk drainase air hujan juga. Jadi sebetulnya gorong-gorong ini multifungsi. Jadi itulah sedikit gambaran tentang drainase perkotaan yang tadi sudah Bapak sebutkan. Insya Allah nanti pada sesi kedua kita akan memaparkan materi tentang pengolahan limbah domestik dan limbah yang lainnya ya. Jadi pada sesi pertama ini Bapak cukupkan membahas tentang drainase perkotaan, di mana tadi kita sudah membahas ada saluran terbuka, saluran tertutup, saluran dari perletakannya, ada yang di atas permukaan, ada yang di bawah permukaan. Lalu ada saluran single purpose dan multi purpose. Yang keduanya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Demikian barangkali yang bisa Bapak sampaikan sementara. Untuk hal-hal yang masih perlu ditanyakan bisa diketik saja di kolom komentar. Insya Allah nanti kita ada umpan balik atau feedback, kita bisa tanya jawab kepada para mahasiswa dan para pemirsa semua yang menonton dari video saya ini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.